Puji Tuhan, Shalom. Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan informasi kepada kita, ternyata iblis tidak memiliki senjata yang super, senjata yang ampuh, senjata yang di dalamnya hebat, yang bisa mengalahkan kita orang yang percaya. Karena Alkitab catat ternyata senjatanya hanya satu, yaitu tipu muslihat, kata Alkitab. Nah, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita hari ini, ternyata tipu muslihat ini akan menjadi satu senjata yang ampuh bagi iblis untuk menjatuhkan orang-orang Kristen, untuk menjatuhkan kita yang percaya kalau kita tidak siap, kalau kita tidak mengenakan senjata yang daripada Tuhan. Di luar sana banyak orang yang jatuh karena ditipu oleh iblis. Di luar sana banyak orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa karena sesungguhnya mereka ditipu oleh iblis. Kenapa mereka tertipu oleh yang namanya si jahat atau iblis? Karena mereka tidak mengenakan senjata yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan menunjukkan senjata-senjata apa saja yang harus kita kenakan supaya ketika iblis menipu kita, ketika iblis datang memberikan tawaran-tawaran tujuannya untuk menipu kita dan pada akhirnya kita jatuh, kita bisa mengetahui semuanya itu. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Puji Tuhan. Yang pertama, senjata yang harus kita kenakan yang daripada Tuhan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran harus ada dalam diri kita supaya ketika iblis menipu kita, maka kita mengetahuinya, kita bisa mengalahkan iblis. Oleh karena itu, mari gereja Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menuntun kita dan Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita sehingga iblis dikalahkan. Yang kedua, kita berbaju sirakan keadilan. Haleluya. Ya, lawan kata dari keadilan adalah curang. Curang kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita temukan di situ diartikan tidak jujur atau hatinya tidak lurus. Biasanya ini ada di orang-orang munafik, orang-orang yang kata dunia luar sana, orang-orang yang berkepala dua, orang-orang yang hatinya tidak lurus, orang-orang yang hatinya jahat. Nah, ketika hati kita bersih, ketika hidup kita lurus, penuh dengan kejujuran di hadapan Tuhan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga ketika iblis menipu kita, maka kita tahu dan kita bisa melawan atau menghancurkan atau menolak semua yang namanya tipu muslihat daripada kuasa iblis itu. Nah, yang ketiga, selain kebenaran, keadilan, di sini dicatat berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Injil artinya kabar baik. Kabar baik di dalamnya Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, menyempurnakan karya penebusannya di kayu salib, dan Yesus Kristus sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang pada kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Artinya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu harus disampaikan lewat hidup kita, lewat perilaku kita, lewat ucapan kita, dimanapun kita berada. Itu harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Nah, memberitakan Injil, kata firman Tuhan. Paulus katakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan
Injil. Jangan egois, kita yang sudah menerima keselamatan itu juga harus kita bagikan kepada mereka-mereka yang belum menerima keselamatan. Selain itu, senjata-senjata yang daripada Tuhan yang harus kita kenakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Puji Tuhan, perisai iman ini akan memadamkan semua panah api daripada si jahat. Tentunya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena iman di luar Yesus Kristus Tuhan tidak berarti sia-sia, tetapi iman di dalam Yesus Kristus Tuhan akan memadamkan semua panah-panah api daripada si jahat. Iman, percaya Yesus Kristus Tuhan dan melakukan semua apa yang Dia perintahkan atas hidup kita. Ayat 17 katakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Puji Tuhan, yakini bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus dan sorga jadi bagian kita. Karena sesungguhnya tidak ada di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yakini kita sudah diselamatkan dan kita bagikan kepada orang lain. Yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menjadi pegangan hidup kita. Ingatkah kita ketika Yesus berperang dengan iblis, apa yang Yesus lakukan? Senjata apa yang Yesus pergunakan? Yaitu firman Tuhan. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus katakan, ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Hanya firman Tuhan ini yang bisa membuat kita berkemenangan di dalam melawan tipu muslihat iblis, berkemenangan atas iblis. Tanpa firman Tuhan, kita akan dikalahkan oleh kuasa si jahat. Ingat, iblis hanya mempunyai satu senjata, yaitu tipu muslihat. Tipu muslihat ini tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita tidak diperlengkapi dengan senjata yang daripada Tuhan, maka kita akan ditipu oleh iblis dan kita akan jatuh. Pada akhirnya kita binasa bersama-sama dengan iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita mengenakan semua senjata Allah sehingga kita bisa melawan tipu muslihat iblis, berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Salam sehat, salam menang, salam diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.